Shalom dan damai di hati bagi kita sekalian. Apa kabar keluarga Kristen yang diberkati Tuhan? Semoga kita di hari ini, di hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang diberkati. Kita akan beribadah saat ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami menghadap hadirat-Mu di hari ini, Rabu tanggal 17 Maret 2021. Kami hendak mengawali hari ini dengan membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau terangi kami, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan tuntun kami selalu ya Tuhan. Sehingga di sepanjang hari ini kami benar-benar hanya mengandalkan Engkau, mengutamakan Engkau Tuhan, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian bacaan kita di hari Rabu tanggal 17 Maret ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Firman Tuhan berkata demikian. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Demikian firman Tuhan dengan tuntunan tema di hari ini, Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Saudara-saudara, berbicara tentang berkuasa atau kekuasaan, berarti itu adalah kesanggupan untuk memberlakukan sesuatu atas diri orang lain. Ada anggapan bahwa kekuasaan perlu dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri. Kekuasaan dimanfaatkan untuk memperlebar pengaruh, dimanfaatkan untuk memperkuat kedudukan, atau menambah kekayaan dan lain-lain. Bahkan terkadang orang menggunakan kekuasaan dengan tujuan menjegal dan menyingkirkan orang lain. Seperti dalam perenungan kita saat ini, berdasarkan penuturan penginjil Yohanes, bahwa Yudas beserta para pengikut, yaitu para prajurit bait Allah, sedang menggunakan kekuasaan yang diberikan oleh para imam kepala dan orang-orang Farisi untuk menangkap Yesus. Sebab dalam pandangan mereka Yesus itu bisa membahayakan, bisa mengancam akan kepentingan mereka, bertameng atas nama Allah, sehingga Yesus harus disingkirkan. Saudara-saudara, sedangkan di lain pihak, melalui bacaan ini, Yesus yang adalah anak Allah yang berkuasa, bisa saja menggunakan kekuasaan yang dia miliki untuk menghindar dari rencana jahat dari imam-imam kepala, dari orang-orang Farisi, termasuk dari Yudas, murid yang mengkhianati dia. Tetapi apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus? Dia malah dengan berani berjiwa besar menghadapi mereka yang hendak menangkap dia dengan memperkenalkan dirinya. Ketika mereka bertanya, dia berkata, "Akulah dia." Di saat bersamaan Yudas beserta para prajurit menjadi bingung, bahkan mereka mengambil langkah mundur dan akhirnya jatuh ke tanah. Saudara-saudara, hal ini terjadi karena Yesus yang mereka hadapi memiliki wibawa dan kuasa ilahi dari Allah Bapa. Memang meski akhirnya Yesus menyerahkan diri, ditangkap, namun itu bukan berarti bahwa kuasa yang dimiliki Yudas beserta dengan para prajurit lebih besar dari kuasa Yesus. Melainkan penyerahan diri Yesus ini hendak menyatakan
akan ketaatan dan kesetiaannya pada rencana Allah yang menyelamatkan. Selanjutnya saudara-saudara, pada perenungan ini Yesus pun hendak menegaskan bahwa kekuasaan yang dia miliki bukan untuk dipergunakan bagi kepentingannya pribadi, melainkan untuk kepentingan banyak orang, termasuk kepentingan kita orang Kristen yang hidup saat ini. Kita beroleh keselamatan. Bayangkan jika waktu itu Tuhan Yesus menghindar dan tidak mau ditangkap, apa kita akan beroleh keselamatan? Saudara-saudara, melalui perenungan ini kita diteguhkan lagi bahwa sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, sebagai keluarga Kristen, kita memiliki pengharapan yang pasti akan masa depan kita, akan keselamatan kita, akan kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus di bumi dan di sorga, karena Dialah Anak Allah yang memiliki kuasa. Tuhan memberkati kita sekalian. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau boleh mengaruniakan bagi kami hari yang baru di hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 ini. Kami telah mengawali dengan beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberi kepastian bagi kami hidup bahkan masa depan. Engkau jamin bagi kami karena Engkau Allah, Engkau Kristus yang Maha Kuasa, yang berkuasa di atas segala kuasa-kuasa yang ada di dunia. Sehingga kami beroleh kekuatan dan pengharapan yang pasti berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami beroleh kelegaan, kami beroleh perlindungan, kami beroleh ketenangan, kami beroleh berkat-berkat-Mu, kami beroleh kesehatan, kami beroleh damai sejahtera, bahkan keselamatan. Karena itu Tuhan, berkati kami yang juga masih saja ada dalam situasi pandemi COVID-19. Kiranya Engkau sehat-sehatkan kami selalu. Berkati seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa di sorga. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. Demikian ibadah renungan harian keluarga melalui Gemim Bukit Moria Rike YouTube channel di Rabu 17 Maret 2021. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.